Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dulur El Victor dimanapun Anda berada, Alhamdulillah pada malam hari ini saya bisa menemani dulur-dulur El Victor, pendengar setia. Kita akan lanjutkan tema besar kita, yaitu jejak-jejak Nabi di dua kota suci. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang pengasuhan Sayyidina Ali. Apa ya kalimatnya enaknya Mas Barir? Pengasuhan Ali, ya, gimana enaknya Mas Barir? Mas, apa mungkin? Masa pengasuhan Ali di bawah Nabi mungkin atau gimana? Oh ya, Sayyidina Ali di bawah kepengasuhan Nabi. Iya. Sayyidina Ali di bawah pengasuhan Nabi. Ya, kira-kira begitu ya. Baik, dulur El Victor. Jadi setahun setelah peristiwa renovasi Ka'bah, ini kondisi sosial di Mekah ini sangat memprihatinkan. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah hampir semua pemuda-pemuda Quraisy ini tenggelam dalam hura-hura. Gaya hidup yang hedon kalau sekarang itu. Foya-foya ya, foya-foya. Jadi mereka ini hidup sebagai tuan-tuan yang dimanja dan enggan bekerja, Mas Barir. Tapi tidak semua tentunya ya. Ini bagi anaknya orang-orang yang kaya saja. Jadi bagi pemuda ini kerja adalah tugas para budak dan pelayan mereka. Jadi kalau orang kaya itu budaknya puluhan, Mas Barir. Dan itu enggak digaji. Jadi budak itu kan dibeli, ya, dibeli untuk bekerja dengan dia dan enggak digaji. Masya Allah. Ya. Jadi mereka ini enggan bekerja karena hampir semua pekerjaan terutama yang berat-berat itu dikerjakan oleh budak dan pelayan mereka. Sementara orang tua mereka, jadi aristokrat Quraisy ini terlalu sibuk dengan urusan dunia, dengan urusan bisnis. Sehingga mereka tidak begitu memperhatikan degradasi moral ya, yang terjadi pada anak-anak mereka. Jadi aktivitasnya ini hanya berdagang atau berbisnis. Sehingga terjadi ketidakseimbangan di ranah sosial. Jadi sosialnya menjadi rapuh sekali. Jadi masih bisa kita lihat sampai sekarang kalau ada orang yang gila kerja ya Mas Barir ya. Pengusaha gila kerja, itu pokoknya anaknya dikasih uang gitu saja. Betul. Tidak begitu direct. Kadang-kadang anaknya, saya ini pengen dipeluk, pengen dikasih sayangi, tapi bukan bukan dikasih uang, tapi saya pengen dipeluk. Itu keluhan daripada anak-anak orang yang kaya dan bapak-bapaknya atau orang tuanya sibuk. Nah, itu kalau keluhan orang yang miskin beda lagi. Uang bukan ya, mau jajan enggak punya uang gitu ya. Jadi masing-masing punya keluhan. Nah, ketika mereka sadar semua sudah terlambat. Jadi krisis ekonomi melanda Mekah, Mas Barir. Dalam hal ini tidak ada kesepakatan antara para sejarawan di sebab-sebabnya itu apa. Tidak ada yang menyebutkan dengan jelas. Tapi yang jelas pada waktu itu terjadi krisis ekonomi. Nah, yang jelas krisis ini menguras bagian besar daripada kekayaan kaum aristokrat atau tokoh-tokoh mereka, bangsawan-bangsawan mereka. Nah, tentunya ini yang paling terpukul adalah kalangan miskin, kalangan bawah. Nah, Nabi ini berpikiran sangat jauh ke depan. Nah, Nabi kan posisinya kan masih dalam keadaan ini, hartanya masih banyak, Mas Barir. Ya. Jadi kalau dia memikirkan diri sendiri tidak ada masalah.
tetapi yang dipikirkan adalah bagaimana kehidupan orang Mekah ke depan. Masya Allah. Jadi krisis ekonomi terlalu banyak mempengaruhi kehidupan orang Mekah. Maka sebagian dari orang-orang yang terkena dampak itu adalah paman beliau sendiri. Siapa kira-kira? Yang Abu Thalib itu. Iya betul, Abu Thalib. Kalau Abbas, ini Nabi juga punya paman namanya Abbas, itu kaya. Tetapi Abu Thalib ini orang yang bertanggung jawab atas ketersediaan air untuk jamaah haji. Jadi dari dulu jamaah haji sudah ada Mas Bari, walaupun belum diutus, ini Nabi belum diutus. Sudah ada jamaah haji itu. Bahkan untuk melayani itu, untuk menyediakan air pada jamaah haji itu, dia harus merogoh uangnya sendiri, uang pribadi. Demi menjaga kehormatan. Jadi orang Mekah itu kehormatan nomor 1 Mas Bari. Masalah miskin kaya itu nomor 2. Yang paling penting adalah kehormatan. Masya Allah. Jadi sekali lagi krisis itu sangat berpengaruh, terutama bagi orang-orang miskin. Nah, dulur Victor, Nabi ini kemudian berpikir bagaimana caranya supaya beban daripada pamannya ini berkurang. Masya Allah. Jadi bagaimana caranya beban pamannya itu berkurang. Nah, anaknya kan banyak Mas Bari, Abu Thalib ini. Kemarin berapa saya sebutkan itu? 12. Istrinya 2. Belum lagi pembantu-pembantunya. Masa pembantu itu disuruh minta makan ke orang lain kan tidak mungkin. Masya Allah. Jadi secara finansial sangat kesulitan namanya Abu Thalib ini. Nah, kesulitan finansial dihadapi oleh paman Nabi ini, maka Nabi kemudian berpikir bagaimana caranya supaya bisa membantu paman ini. Lalu Nabi teringat ketika beliau diasuh oleh pamannya, bagaimana waktu kecil beliau makan itu ya. Bahkan Abu Thalib itu menyisakan khusus untuk Nabi. Sebab Nabi itu waktu kecil, kalau makan kan kemarin sudah kita sampaikan, kalau makan itu paling belakangan. Jadi karen-karen gitu ya, baru dimakan. Nah melihat itu Abu Thalib kemudian sebelum Muhammad datang, maka anak-anaknya dilarang untuk mendekati makanan. Atau bahkan disisakan sendiri untuk Nabi. Masya Allah. Lalu Nabi kemudian mendatangi pamannya yang satu. Siapa kira-kira tadi yang saya sebutkan? Abbas bin Abdul Muthalib. Masya Allah. Abbas bin Abdul Muthalib. Nah, beliau kemudian mendatangi pamannya, lalu mengatakan, wahai paman, saudaramu Abu Thalib ini memiliki banyak keluarga, banyak anak. Bagaimana kalau kita ikut meringankan bebannya? Bagaimana kalau kita ikut meringankan bebannya? Dengan cara apa? Dengan cara mengambil salah satu putranya untuk kita asuh. Masya Allah. Lalu mereka kemudian datang kepada Abu Thalib, menyampaikan maksudnya. Nah orang Arab ini sekali lagi masalah kehormatan itu nomor 1 Mas Farid. Awalnya tidak boleh. Apa kata dunia kalau saya kemudian melepaskan anak saya untuk diasuh orang lain. Tapi ini yang mengasuhkan kerabatnya sendiri. Ini masih tertolong. Jadi setelah didesak kemudian Abu Thalib ini mau melepaskan putranya. Lalu Nabi memilih Ali, Sayyidina Ali, yang waktu itu kira-kira masih usianya 5 tahun lah. Ya, masih 5 tahunan. Kemudian pamannya Abbas bin Abdul Muthalib ini memilih Ja'far. Ja'far ini kakaknya Sayyidina Ali. Gitu. Masya Allah. Jadi 2 orang ini dibawa. Lumayan untuk mengurangi beban daripada Abu Thalib.
Masya Allah. Nah, dulur Victor, ketika menjadi bagian keluarga Nabi dan Khadijah ini, Ali bin Abi Thalib ini sekali lagi masih berusia kira-kira 5 tahunan. Tetapi dia adalah anak yang cerdas, yang menjadi lahan subur untuk ditanami pendidikan yang baik, akhlak yang baik. Ini salah satu daripada tujuan Nabi untuk mendidiknya. Jadi sekitar 2 tahunan setelah itu, jadi Sayyidina Ali dibawa Nabi ke rumahnya, 2 tahun setelah itu Nabi diangkat menjadi Rasul. Turun wahyu pertama, Mas Farid. Nah, di masa-masa itu Nabi, ya itu tadi kemarin saya sampaikan bahwa di masa-masa itu Nabi sudah mulai uzlah. Mulai uzlah. Mulai ke gua itu, gua Hira. Masya Allah. Sehingga kemudian ketika Nabi diangkat menjadi Rasul itu, Ali memperoleh teladan yang paling ideal dari Nabi, ya, mendapatkan pengasuhan, dibimbing sebagai gurunya dan lain-lain. Ini keuntungan luar biasa bagi Sayyidina Ali. Nah, pengaruh didikan itu terlihat jelas dalam tingkah laku Sayyidina Ali setelah itu, ya. Dia mempunyai integritas yang tinggi, kejujuran dan keberanian. Jadi Sayyidina Ali itu nanti menjadi bintangnya perang Badar, Mas Farid. Jadi yang banyak memakan korban itu Sayyidina Ali dan paman Nabi satunya, yaitu Hamzah. 2 orang ini, Ali dan Hamzah. Ini menjadi bintangnya perang Badar. Masya Allah. Lalu bagaimana dengan Khadijah? Itu kan rumahnya Khadijah. Masya Allah. Bagaimana tanggapan Khadijah? Ternyata Khadijah ini juga sangat senang dengan kedatangan Ali. Masya Allah. Jadi Khadijah sangat senang dengan kedatangan Ali. Apalagi dia tidak punya anak laki-laki. Anak yang laki-laki itu wafat waktu masih kecil, ya. Masya Allah. Inilah keluarga yang sangat luar biasa. Jadi anaknya semuanya perempuan, akhirnya kemudian datang satu laki-laki, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan Ali sendiri ini anak kecil yang sangat menarik. Sedikit pemalu, tetapi berjiwa mulia. Jadi Khadijah ini begitu datang langsung suka, Mas Farid. Tentunya kehadirannya menjadi keceriaan tersendiri bagi putri-putri Nabi. Merasa yang agak tua merasa punya adik laki-laki, yang di bawahnya merasa punya kakak laki-laki. Jadi yang paling tua adalah Zainab. Zainab itu kira-kira waktu itu umurnya sudah 8 tahun. 8 tahun. Sementara Ruqayyah dan Ummu Kulthum di bawahnya Sayyidina Ali. Dan Fatimah masih kecil, masih 2-3 tahunan. Masya Allah. Jadi Zainab inilah yang paling akrab dengan Sayyidina Ali karena sudah agak sedikit besar. Sayyidina Ali umur 5 tahun, Zainab umur 8 tahun. Masya Allah. Jadi keduanya langsung akrab. Sementara Ruqayyah dan Ummu Kulthum ini sangat menghormati dan sangat menyayangi Ali, sebagaimana adik yang menyayangi kakaknya. Karena usianya tidak begitu jauh bedanya. Sementara sekali lagi Fatimah waktu itu masih sekitar umur 3 tahun, ya, masih belum bisa diajak komunikasi, masih bermain dan lain-lain. Jadi Sayyidina Ali dan Fatimah itu berarti pernah satu rumah, Mas Farid, di waktu kecilnya, yang akhirnya kemudian menjadi suami istri. Lalu kapan mereka itu jatuh cinta sebenarnya? Sayyidina Ali ini jatuh cinta kapan? Dari kecil. Dari kira-kira Fatimah umur 15 tahun. Jadi suatu saat ada kejadian, Nabi ini sedang sujud di Masjidil Haram, di depannya Ka'bah, lalu dilempari kotoran atau dalamnya itu
usus dan lain-lain itu Mas Bari. Jeruan. Jeruan yang sudah bau. Karena orang Arab itu kalau waktu itu kalau berkorban itu dalamnya dibiarkan gitu saja, sehingga baunya itu kemana-mana gitu. Nah itu ditimpukkan kepada Nabi. Sedangkan Nabi mau bangun dari sujud itu enggan, malu. Masya Allah. Maka ketika Fatimah mendengar ayahnya ditimpuki kotoran onta itu, beliaulah yang datang kemudian mengambil lalu membersihkan kotoran itu. Lalu apa yang dilakukan oleh Fatimah? Ayahnya kemudian digandeng pulang sambil mengatakan ancaman kepada orang-orang Quraisy itu yang ikut melempari Nabi itu. Kalian telah berbuat sangat dolim kepada ayahku. Salah apa ayahku? Suatu saat nanti kalian akan celaka. Nah, ini keberanian yang luar biasa. Wanita masih kecil dan mengancam orang-orang yang berada di sekitarnya. Sementara orang-orang yang berada di sekitarnya semuanya diam. Jadi lagi-lagi mereka andaikan ada yang menjawab itu aib bagi mereka Mas Bari. Mosok laki-laki kok iya dengan wanita kok ditanggapi, apalagi masih kecil. Saat itulah Sayyidina Ali mulai jatuh cinta sebenarnya. Umur segituan. Masya Allah. Dulur Victor, putri-putri Khadijah ini tumbuh sangat pesat gitu ya. Tumbuh cepat dewasa gitu maksudnya. Ya mungkin karena ayahnya kemudian ibunya juga ini orang yang hebat. Sehingga anaknya juga hebat-hebat. Jadi Zainab ini sudah diperkenalkan dengan pekerjaan rumah. Itu mulai umur 7-8 tahun sudah dipekerjakan. Ini sudah membantu ibunya dalam menyiapkan urusan rumah tangga. Dan dia juga ditugasi menjaga adik-adiknya Mas Barir. Terutama Fatimah yang masih kecil ya, butuh diawasi. Jangan sampai celaka kalau nggak ada yang ngawasi itu. Masya Allah. Nah, kesibukan mendidik anak ini sangat menyita waktu bagi Khadijah. Sehingga kesedihan ditinggal wafat putranya yaitu Qasim ini hampir tidak terasa karena sibuknya itu. Qasim ini kan yang pertama sebenarnya, anak pertama. Jadi ditinggal wafat Qasim ini tidak begitu terasa karena sibuk ngurusi anak-anaknya. Masya Allah. Apalagi setelah kedatangan Ali bin Abi Thalib. Jadi pendek kata Khadijah ini semenjak kedatangan Ali ini ada semangat baru Mas Barir. Jadi lebih bersemangat gitu. Masya Allah. Lalu di usia 9-10 tahun itu kemudian mulailah putri yang pertama yaitu Zainab ini dicarikan jodoh. Jadi memang pada waktu itu usia perkawinan ya memang usia segitu. Usia 9, 10, 12 itu ya. Usia sebegitu sudah dinikahkan. Termasuk Zainab ini. Jadi Zainab ini kemudian dicarikan jodoh. Masya Allah. Jadi kalau sekarang ada yang mengolok-olok Nabi karena menikahi seorang wanita yang masih kecil, itu ya memang zaman itu segitu. Budaya segitu. Ya. Sehingga orang Arab pun pada waktu itu, bahkan musuh pun tidak ada yang mengolok-olok Nabi ketika menikahi Sayyidatina Aisyah. Nggak ada yang mengolok-olok. Musuh pun tidak ada yang mengolok-olok. Lah kok sekarang ada yang mengolok-olok gitu ya. Masya Allah. Lalu siapakah yang dipilih oleh Khadijah? Ini mungkin belum banyak yang tahu. Jadi Khadijah ini mempunyai mempunyai saudara yang namanya Halah binti Khuwailid. Nah, Halah ini mempunyai anak namanya Abul As bin Rabi. Abul As bin Rabi. Abul As bin Rabi ini terkenal dengan
pemuda yang berintegritas tinggi, jujur, mirip Nabi. Jujur, berintegritas tinggi, dan sangat amanah. Masya Allah. Jadi yang dipilih bukan dari pemuda Bani Hashim atau Bani Muthalib, tetapi dari keponakan Khadijah sendiri. Siapa tadi namanya? Abul As bin Rabi. Masya Allah. Jadi para sejarawan mengatakan bahwa Abul As bin Rabi ini termasuk orang yang sedikit, edisi limited. Jadi jarang orang seperti Abul As bin Rabi. Jadi waktu masih muda itu seperti Nabi, sering dititipi ini barang-barang dagangan oleh orang lain. Pedagang ulung. Jadi waktu masih muda juga sudah kaya karena berdagang. Masya Allah. Nah, salah satu kisah bagaimana integritas daripada Abul As bin Rabi ini. Nah, yang perlu diketahui Mas Barir, Abul As bin Rabi ini ketika perang Badar ini berada di pihak Quraisy. Musuh Nabi. Jadi menantunya Nabi ini berada di pihak Quraisy. Dan dia akhirnya tertawan. Lalu ditebus dengan kalung Khadijah. Nanti kapan-kapan kita sampai ke sana. Jadi kalung Khadijah itu hadiah yang diberikan kepada putrinya, yaitu Zainab, ketika nikah. Jadi kalung Khadijah itu diberikan kepada putrinya sebagai hadiah nikah. Nah, jadi ini siasat Zainab supaya ayahnya luluh, supaya melepaskan Abul As bin Rabi suaminya. Dia membawa tebusan berupa kalungnya Sayyidatina Khadijah. Nah, Nabi ketika melihat ini kalung Sayyidatina Khadijah, kemudian mengatakan kepada para sahabat, "Wahai sahabatku, ini adalah kalung daripada Khadijah. Apakah engkau merelakan?" Sebab kalau ditebus ini nanti kalungnya kan dijual, Mas Barir. Kalau dijual berarti Nabi sudah tidak bisa melihat kalung itu. Akhirnya para sahabat merelakan. "Wahai Rasulullah, kami rela tanpa tebusan pun Abul As bin Rabi dilepas. Dengan syarat Zainab dikembalikan kepada orang tuanya." Itu kejadian yang pertama. Jadi nanti akhirnya kemudian Abul As bin Rabi ini dilepas kembali ke Mekah dan melepaskan istrinya untuk ke Madinah. Nah, ada satu kejadian Mas Barir. Bagaimana integritas daripada Abul As bin Rabi ini, menantu Nabi ini. Jadi setelah dilepas itu, 2 tahun berikutnya dia berdagang ke Sam. Masih dalam kondisi kafir itu. Lalu oleh para sahabat ini mengetahui ketika dia balik dari Sam. Nah, pasti melewati Madinah itu kan. Lalu dicegat oleh para sahabat. Nah, begitu dicegat, dia melarikan diri. Barang-barang dagangannya ditinggal. Akhirnya diambil itu. Lalu dia menyelinap ke rumah Zainab yang sudah berada di Madinah itu. Minta perlindungan. Masya Allah. Kemudian besoknya itu diadili, Mas Barir. Gimana enaknya ini? Maka kemudian Abul As bin Rabi ini mengatakan bahwa saya akan kembali ke Madinah setelah mengantarkan seluruh harta-harta titipan daripada orang Mekah. Jadi saya akan kembali ke Madinah. Dia belum ngomong Islam. Saya akan kembali ke Madinah setelah mengantarkan seluruh harta-harta titipan dari orang-orang Mekah. Akhirnya kemudian Abul As bin Rabi ini dilepas lagi. Kemudian seluruh hartanya disuruh bawa karena itu bukan miliknya, tapi harta titipan. Nah, setelah sampai ke Mekah itulah kemudian Abul As bin Rabi ini kembali ke Madinah, lalu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Masya Allah.
Jadi dalam sejarah Islam, menantu Nabi pun menjadi lawan Nabi di perang Badar. Tetapi alhamdulillah di tahun keempat hijrah, Abul As bin Rabi ini, menantu Nabi ini, kemudian masuk Islam di Madinah. Dan di tahun ke-6 hijrah, Abul As bin Rabi ini wafat, mendahului Nabi. Masya Allah. Dulur Victor, untuk sementara sampai di situ dulu. Untuk selanjutnya akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang.